Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afridania Aklima dengan NIM 2311033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual perseptron menggunakan Excel. Langsung saja. Di sini yang pertama, apa sih itu perseptron? Nah, perseptron ini merupakan jaringan saraf tiruan paling sederhana, terdiri dari lapisan masukan dan lapisan keluaran. Kemudian perseptron ini bekerja dengan cara menghitung nilai masukan berbobot, kemudian menerapkan fungsi aktivasi, lalu memperbarui bobot berdasarkan kesalahan prediksi. Selanjutnya tujuan penerapannya yaitu yang pertama memahami cara kerja pembelajaran mesin secara rinci, langkah demi langkah, kemudian mengetahui bagaimana bobot diperbarui agar hasil prediksi semakin mendekati kenyataan. Nah, ini merupakan rumus atau formula yang digunakan yang dimana perhitungan manualnya diketahui bobot awal itu W1 dan W2. Nah, kemudian learning rate-nya itu ditandai dengan lambang alpha, kemudian ada threshold, kemudian rumus yang digunakan itu menghitung nilai total sum X1 dikalikan W1, kemudian X2 dikalikan W2. Kemudian fungsi aktivasinya yaitu Y prediksi itu 1 dan 0 jika sumnya itu lebih besar. Kalau 1 itu jika sumnya itu lebih besar daripada 0,5. Kemudian kalau 0 itu jika sumnya itu kurang lebih sama dengan 0,5. Kemudian itu untuk menghitung errornya yaitu error Y dikurangin Y prediksi. Kemudian untuk update bobotnya yaitu W baru, W lama ditambah alpha dikali error dikali X. Kemudian ini ada contoh perhitungan manualnya EPO 1. EPO 1 itu terdiri dari 7 data. Kemudian EPO 2-nya juga terdiri dari 7 data. Nah, ini data yang digunakan, data trainingnya yaitu X1 0,8 dan seterusnya, kemudian X2-nya itu 0,5 dan seterusnya. Ini tadi yang W1 itu bobotnya, W2-nya juga bobotnya. Ini contoh hasil perhitungannya, kita langsung saja ke perhitungannya. Nah, ini perhitungan menggunakan Excel-nya yang dimana bobot awalnya itu W1, kemudian W2-nya ini, kemudian untuk learning rate-nya di sini 0,04, kemudian ada aktivasi yang dipakai tadi adalah sigmoid dengan ambang batasnya itu 0,5, kemudian rumus kesalahan atau selisih antara prediksi dengan nilai aslinya. Kemudian rumus bobotnya juga ada. Nah, di sini untuk perhitungannya itu di mana data trainingnya ini di kolom A ini kan X1 dan X2 ini adalah masukan atau data yang kita miliki. Sedangkan di kolom ini itu Y-nya nanti kita akan dapatkan. Kemudian di sini ada yang sum. Ini di sini kita menghitung jumlah hasil kali antara nilai masukan dengan bobotnya. Nah, untuk caranya itu nilai X1 ini dikalikan dengan W1. Kemudian nilai X2 ini dikalikan dengan W2. Nah, ini nanti hasilnya itu perhitungannya 0,8. Ini contohnya di baris yang pertama 0,8 dikalikan dengan 0,3. Kemudian di X2-nya itu 0,5 dikalikan dengan min 0,4. Hasilnya itu 0, hasilnya itu 0,24 dikurangi 0,2. Nah, 0,2 itu sama dengan 0,04. Nih.
Begitu juga yang seterusnya tadi 0,8 dikalikan 0,3, kemudian 0,3 ini dikalikan dengan min 0,4. Kemudian untuk Y prediksinya, ini adalah hasil prediksi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Untuk rumusnya itu adalah 1/1 ditambah E pangkat min nilai kolom yang ada di D ini. Nah, di sini kalau lihat hasilnya itu 0,5 lebih besar daripada 0,5 itu, ditulisnya itu 1. Untuk kolom errornya itu di baris yang pertama ini hasil prediksinya 0, nilai hasilnya itu 1. Kemudian maka 0 dikurangin 1, itu nilai bobotnya dia akan nilainya itu 1. Nilai kesalahannya itu nantinya yang akan dipakai untuk mengubah nilai bobot agar prediksi selanjutnya menjadi benar. Nah, kalau prediksi sudah benar, nilainya itu 0, jadi bobotnya itu tidak perlu diubah lagi. Kemudian untuk yang di kolom ini yang W1 baru, yang di W1 baru ini yaitu pada baris pertama itu berarti 0,3 ditambahkan dengan 0,04 dikalikan 1 dikalikan 0,8, maka hasilnya itu 0,3 ditambah 0,032, maka hasilnya itu adalah 0,332. Itu sama dengan hasil di perhitungan manual menggunakan yang kertas, tapi karena dibulatkan saja. Kemudian yang untuk kolom yang W2 baru ini yaitu min 0,04 ditambahkan dengan 0,04 dikalikan 1 dikalikan 0,5, maka hasilnya itu min 0,4 ditambahkan 0,02 dan hasilnya itu min 0,38. Nah, ini nilai bobot yang baru ini nantinya akan dipakai untuk menghitung baris data berikutnya. Kemudian yang di kolom J dan di kolom RW1 dan RW2 ini hanya menampilkan seberapa besar perubahan yang terjadi pada bobot tersebut. Jadi angka di sini adalah nilai yang ditambahkan atau dikurangkan dari bobot lama untuk mendapatkan bobot baru. Nah, ini iterasi keberapanya itu. Ini menandakan sampai mana proses pelatihan itu berjalan. Kemudian di sini selanjutnya ada kode program yang digunakan. Nah, di sini kode program yang digunakan yaitu Python dan menjalankannya dengan Google Colab. Ini contoh yang sudah saya jalankan di Google Colab. Kemudian kita langsung saja ke kodenya, di mana di sini ada data training. Nah, data training ini di mana itu ada X1 dan X2. Nah, ini data training ini ada 7 data input ya, teman-teman. Kemudian X1 itu berfungsi untuk input pertama. Kemudian yang X2-nya itu untuk input kedua. Nah, targetnya itu dia hasil yang diinginkan. Kemudian untuk yang selanjutnya parameter awal ini, nah ini menentukan nilai awal untuk perseptronnya. Kemudian arti variabelnya itu yang dimana W1 ini bernilai 0,3, kemudian W2-nya itu bernilai min 0,4, kemudian alfanya 0,04 ini learning rate-nya, kemudian threshold-nya itu bernilai 0,5. Kemudian berfungsinya ini untuk bobot akan diupdate saat trainingnya. Selanjutnya di sini ada yang EPO 1 atau iterasi pertama. Nah, ini EPO 1 ini satu kali seluruh data dipelajari dari awal sampai akhir. Nah, kemudian di sini ada yang for i in range
len X1 ini itu loopingnya 7 data training. Kemudian yang bagian perhitungannya di mana total sama dengan X1I dikalikan W1 lama ini itu untuk menghitung sum. Ini untuk menghitung sum yang dimana X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2. Kemudian ada yang bagian aktivasi dimana itu if total lebih besar daripada threshold. Nah, ini jika hasilnya itu lebih threshold, maka outputnya itu sama dengan 1. Selain itu dia 0. Kemudian ada error, dimana error sama dengan ABS ini. Nah, ini untuk mengukur selisih target dan prediksi. Jika benar, targetnya itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, error sama dengan 0. Jika salah, targetnya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 0, maka errornya itu bernilai 1. Kemudian ada yang update bobot, di mana itu yang W1 sama dengan W1 ditambah alpha dikali error dikali X1 itu. Ini jika salah prediksinya bobotnya itu maka akan diperbaiki. Kemudian untuk outputnya itu ini menampilkan nilai input, target, sum, prediksi, error, bobot baru. Kemudian yang EPO2 ini juga cara penyelesaiannya itu sama. Karena dia itu untuk mendekati datanya, yang dimana itu sama seperti tadi, bobot awal EPO2 itu diambil dari hasil akhir di EPO1. Kemudian di sini ada yang W1 EPO1 sama dengan W1, kemudian W2 EPO1 sama dengan W2 ini baru bisa dijalan. Kemudian untuk outputnya itu juga sama. Dia akan mengeluarkan output seperti yang pertama tadi. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk perubahan nilainya. Ini learning rate-nya kita ubah menjadi 0,05. Coba di sini. Kemudian kita enter. Nah, dia akan otomatis berubah. Dan kita lihat ini iterasinya ini yang menunjukkan tidak errornya itu sudah tidak ada errornya itu dari iterasi ke-8. Nah, kemudian jika kita ubah lagi menjadi 0,3. Nah, dia akan berubah lagi iterasinya. Ini dimulai dari iterasi keberapa yang tidak menghasilkan. Ini dia error. Kemudian jika kita ubah menjadi 0,8, 0,08 ini dia akan berubah lagi dan menghasilkan nilai dari iterasi ke-6. Tidak error. Nah, sampai mendekati nilai yang diharapkan. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan manual jaringan saraf tiruan menggunakan Microsoft Excel yang dilakukan sebanyak pengulangan, diperoleh hasil bahwa nilai bobot awal W1 sama dengan 0,3 dan W2 nya itu sama dengan min 0,4 mengalami penyesuaian terhadap bertahap menjadi W1 0,86 dan W2 nya itu 0,212 sehingga seluruh data latihan dapat diprediksi dengan tepat sesuai label aslinya tanpa kesalahan. Kemudian proses ini juga membuktikan bahwa penentuan tingkat pembelajaran sebesar 0,04 dan penggunaan fungsi aktivasi sigmoid dengan ambang batas 0,5 berjalan efektif untuk melatih model mengenali pola data yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai jumlah berbobot hingga melewati batas ambang bagi data berlabel 1. Kemudian juga hasil pengujian pada data baru yang memberikan keluaran logis dan konsisten. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.